Selamat malam persekutuan perempuan yang diberkati oleh Tuhan. Selamat malam kepada Ibu Yohana Rudi yang menjadi nyonya penghimpun pada saat ini. Selamat merayakan Jumat Agung bagi kita memperingati hari kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan segera masuk di dalam ibadah kita dan memulai ibadah. Mari kita berdiri untuk menyanyikan nyanyian rohani nomor 54. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga, memandang palang rajaku. Memandang palang rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkangku dan harta hilang harganya, terpancar dari lukanya, belas kasihan tak terbeli, belum pernah manusia melihat sayang sejernih. Mari kita mulai ibadah kita di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya yang boleh kembali mempersekutukan kita di dalam persekutuan perempuan pada malam hari ini. Dan karena itu mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 136. Nyanyian rohani 136, kita nyatakan keberdosaan kita di hadapan Tuhan, di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh. Di depan mata Yesus, baik doa. Di depan mata Yesus, ku datang miskin dan penat, menanggung hutangku berat. Di depan mata Yesus, bait 5. Kepada mata Yesus tengadah juga mataku, kelak ketika matiku. Kepada mata Yesus kita berdoa. Puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan. Tuhan kembali menghimpunkan kami dalam persekutuan perempuan Jemaat Jordan pada malam ini, di mana di dalamnya Tuhan kami turut memperingati hari kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalamnya Tuhan kami rindu mendengar firman. Suci kuduskan hati kami, layakkan kami memahami firman-Mu dan hidup di dalamnya. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Persekutuan perempuan yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan Matius 27 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima bagi kita semua. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Ini bicara tentang penyesalan Yudas. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah."
Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Persekutuan perempuan yang diberkati oleh Yesus Kristus, perikop ini sepertinya suatu peristiwa horor atau menyeramkan di antara peristiwa agung yang terjadi di hari Jumat Agung itu. Suatu peristiwa yang bahkan banyak orang tidak terlalu menyukainya. Peristiwa ini tercatat hanya satu kali di dalam Injil Matius 27 ayat 3 yang kita baca tadi itu, yaitu kisah bunuh diri. Kisah bunuh diri yang dilakukan oleh seorang murid yang menyesal karena telah mengkhianati gurunya. Dia adalah Yudas, seorang yang dipercaya menjadi bendahara, membiarkan dirinya dimanfaatkan oleh iblis demi 30 keping perak. Ia menyerahkan gurunya kepada orang-orang yang membencinya. Nah, dalam perenungan ini kita akan melihat mengenai apa yang terjadi dengan Yudas yang telah mengkhianati Yesus ini. Pertama, kita tahu bahwa Yudas adalah seorang bendahara kelompok. Saya membayangkan ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan bahwa dalam kelompok 13 orang ini termasuk Yesus, Yudaslah yang mengeluarkan uang ketika mereka selesai makan. Yudaslah yang akan dipanggil oleh gurunya ketika mereka harus mengeluarkan atau menerima uang seperti yang dicatat di dalam Yohanes 13 ayat 29. Yudas ini pertama-tama menarik perhatian ketika ia mengomentari seorang perempuan yang memberikan parfum mahal untuk Yesus dengan mengatakan, untuk apa pemborosan ini? Bukankah lebih baik jika parfum itu dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Yudas adalah tipe yang lebih mementingkan pekerjaan daripada si pemberi pekerjaan. Dan perenungan bagi kita, ibu-ibu, pernahkah kita memiliki sifat seperti Yudas? Ketika seseorang memberi untuk Tuhan, kita menganggap untuk apa semuanya itu? Atau pernahkah kita mati-matian bekerja, berjuang dengan keras untuk bekerja, tetapi tidak mempedulikan siapa yang telah memberikan pekerjaan itu kepada kita? Jika kita pernah melakukan ini, maka hati-hatilah, mungkin kita sedang terserang gejala awal seperti Yudas Iskariot ini. Kemudian Yudas. Yang kedua, Yudas dikenal sebagai Yudas Iskariot. Beberapa ahli berpendapat bahwa golongan Iskariot adalah golongan yang berniat memberontak kepada Romawi. Mereka ini muak dengan penjajahan Romawi, dan Yudas sebagai bagian dari mereka mungkin berharap Yesus datang sebagai kepala rombongan pemberontak memimpin golongannya untuk melawan Romawi. Namun penantian Yudas rupanya tanpa hasil. Karena apa? Karena ternyata Yesus bukannya menghasut rakyat untuk melawan, dia malah mengajarkan untuk mengasihi. Bukannya memerintahkan untuk membenci Romawi, dia malah mengajarkan tentang bagaimana mendoakan dan mengasihi musuh. Orang seperti Yudas ini juga merupakan gambaran dari mereka yang mengharapkan Tuhan melakukan segala sesuatu dengan cara mereka, bukan dengan cara Tuhan. Mungkin kita pernah berbuat seperti ini ketika kita merasa bahwa apa yang kita rencanakan itu adalah sempurna, bahkan melebihi rencana Tuhan, berbeda dengan rencana kita. Kita merasa saya sudah lelah, kenapa penghasilannya hanya seperti ini, buahnya seperti ini, dan akhirnya kita keluar sebagai orang-orang yang lelah. Kalau kita pernah merasakan itu, hati-hati, mungkin kita sekali lagi terserang gejala mental seperti yang dimiliki oleh Yudas. Kemudian yang ketiga, yaitu Yudas membiarkan dirinya digerakkan oleh iblis. Kita baca di dalam Yohanes 13. Yohanes 13 ayatnya yang kedua saya bacakan bagi kita semua. Di situ dikatakan,
Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Saudara-saudara, dari sekian banyaknya murid Kristus, iblis memilih untuk membisik hati Yudas. Dan apa yang terjadi? Yudas merespon bisikan iblis ini. Pertanyaan mendasarnya adalah kenapa Yudas? Saudara-saudara, ingat, iblis itu pintar. Iblis itu penuh dengan tipu muslihat. Di sini iblis tidak asal pilih. Bukankah firman katakan, iblis seperti singa yang berkeliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Iblis melihat dari 12 murid yang ada, Yudas adalah sasaran yang paling tepat yang dapat ia telan. Mengapa? Jawabannya sederhana. Karena ia memiliki keraguan kepada Tuhan. Seseorang dengan mudah akan dipengaruhi oleh iblis ketika imannya lemah, ketika imannya goyah. Itulah sebabnya iman begitu penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Setiap kita mungkin pernah mengalami goyah iman seperti Yudas. Ketika kita mungkin pernah mengalami goyah iman, kita meragukan Tuhan, maka makin besar peluang kita untuk mengikuti bisikan iblis. Sekali lagi mengikuti bisikan iblis. Mungkin saja iblis berbisik sekedar untuk mencobai, namun pada titik ini sesungguhnya setiap kita memiliki pilihan. Kita mengikuti bisikan iblis ataukah kita menolak bisikan iblis. Tetapi di sini Yudas memilih untuk mengikuti bisikan iblis, mengikuti teladan Hawa, yaitu mengikuti perintah iblis. Tidak menganggap bahwa Tuhan lebih penting. Keraguan pada Tuhan dan rasa kekecewaan karena harapannya tidak dipenuhi merupakan modal yang dianggap cukup oleh seorang Yudas untuk meresponi bisikan iblis dan menyerahkan Yesus dengan 30 keping perak. Menurut saudara-saudara, seandainya Yudas menolak bisikan iblis, apakah Yesus akan tetap disalibkan? Dengan sangat yakin, saya katakan bahwa ya, Yesus akan tetap disalibkan. Tapi mungkin Yudas bisa menyelamatkan dirinya. Namun anggaplah Yudas sudah terlanjur dan dia tidak dapat mundur lagi. Apa dia masih memiliki kesempatan? Mari kita melihat berikutnya. Ketika Yudas melihat bahwa gurunya disiksa sedemikian rupa sampai mati, ia menyesal. Itu kata firman. Kita pasti sering mendengar kalimat penyesalan datang belakangan dan tidak ada gunanya menyesal. Benar Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, persekutuan perempuan, penyesalan datang belakangan. Tetapi bukan berarti bahwa menyesal itu tidak ada gunanya. Penyesalan memang mungkin tidak akan mengubah keadaan yang sudah lewat, tetapi sangat besar kemungkinan menentukan keadaan berikutnya. Coba kita bandingkan dengan Petrus yang juga melakukan kesalahan yang sama, menyangkali Yesus. Kita bandingkan penyesalan yang dimiliki oleh Petrus ketika ia menyangkali Yesus. Dia melakukan hal yang benar. Dikatakan dia menangis dengan sedihnya. Menangis itu memberikan kesempatan kepada hati kita untuk menyesal, memberi kesempatan bagi kita untuk mengambil nafas sebelum mengambil keputusan berikutnya. Menangis memberikan waktu bagi hati kita untuk menyesal, untuk tidak gelap mata. Setelah menangis, Petrus menanti. Setelah menangis, dia menunggu sampai ia mendapatkan kabar. Beritahukan kepada murid-murid dan juga kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea. Petrus bertahan untuk menyelesaikan masalahnya dengan Tuhan yang berhak mengampuni dosanya. Ia tahu bahwa dia harus menyelesaikan masalahnya dengan Tuhan, karena Tuhan yang paling berhak mengampuni dosa. Akibatnya adalah Tuhan memberinya kepercayaan untuk menggembalakan
domba-dombanya. Tuhan memberikan kesempatan kepadanya untuk menggembalakan dombanya, dan dia mengakhiri hidupnya dengan gemilang sebagai seorang rasul yang luar biasa. Sementara Yudas menyesal ketika melihat Yesus divonis mati, dan dia memutuskan untuk menghukum dirinya sendiri. Sama seperti dia menganggap bahwa rencananya lebih baik dari rencana Tuhan. Demikian dia merasa bahwa caranya menyelesaikan masalah yaitu menghukum dirinya sendiri. Dia menganggap bahwa itu adalah cara yang terbaik. Dia ragu kepada Tuhan yang sanggup mengampuni segala kesalahannya. Dia tidak yakin bahwa Tuhan yang berfirman mengenai mengampuni akan mengampuninya. Dia tidak yakin bahwa Tuhan yang berfirman mengenai berdoa dan mengasihi mereka yang menganiaya kamu akan mengasihinya. Dia ragu tentang itu, dan dia memutuskan untuk menggunakan caranya sendiri menyelesaikan masalahnya. Mengembalikan pembayaran, kemudian gantung diri. Saudara-saudara, persekutuan perempuan, Petrus dan Yudas keduanya sama-sama menyesal. Namun yang satu mengakhiri penyesalannya dengan berbalik kepada Tuhan dan menyerahkannya pada kedaulatan Tuhan. Yang lain mengakhiri penyesalannya dengan caranya sendiri. Saudara-saudara, kita mungkin pernah melakukan apa yang Yudas lakukan. Kita mungkin melakukan sesuatu yang kemudian kita sesali dengan luar biasa. Ingatlah satu hal, penyesalan mungkin datang belakangan, namun jika direspon dengan tepat, maka kita masih memiliki kesempatan untuk bangkit lagi dan memulai segala sesuatu menjadi lebih baik. Hayati pengorbanan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Jadilah pribadi yang tahu bersyukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Lakukan segala sesuatu dengan penuh syukur dan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan yang sudah menebus kita. Amin. Untuk sejenak kita masuk dalam saat teduh, kita renungkan secara pribadi firman Tuhan yang telah kita dengar. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita responi firman yang telah kita dengarkan ini, dan sekaligus akan mengiringi ungkapan syukur kita melalui persembahan. Kita nyanyikan nyanyian rohani 137. Sudah kudapat sayang Tuhan, sudah kudapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib, melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib telah aku tahu serta memuji rahmat-Nya. Mari kita satukan hati kita di dalam doa kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga atas perkenaan Tuhan yang telah memungkinkan kami sebagai persekutuan perempuan Jemaat Jordan untuk boleh mengambil bahagian di dalam persekutuan hari ini. Boleh turut bersama-sama memperingati hari kematian Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih karena Tuhan telah memperkenankan Ibu Yohana Rudi untuk menjadi penghimpun kami pada saat ini. Maka untuk keluarga ini kami datang doakan di hadapan Tuhan. Berdoa untuk pekerjaan Ibu Yohana bersama dengan suami setiap hari. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Perlengkapilah mereka dengan sehat selamat Tuhan, sehingga selalu ada kekuatan mengangkat pekerjaan dengan penuh syukur, penuh tanggung jawab, di mana di dalamnya Tuhan menghadirkan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak kekasih Natalia yang ada di kampung saat ini dan berjuang menuntut ilmu di bangku SD dan akan mengikuti ujian. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati anakmu ini, berkatilah dia di dalam pertumbuhannya, berkatilah dia di dalam perjuangannya menuntut ilmu. Dengan demikian ya Tuhan, Tuhan
akan memampukan ia mencapai cita-citanya, meraih masa depan penuh harapan yang telah Tuhan rancangkan. Kami berdoa untuk orang tua yang ada di Simbuang dan yang ada di Makassar di dalam masa tua mereka. Berkati pula hidup mereka Tuhan, biarlah kiranya sehat selamat Tuhan limpahkan. Biarlah kiranya Tuhan menjaga mereka sehingga masa tua tidak pernah jadi penghalang untuk terus memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ruru di Soro, untuk Roto di Mamuju, untuk Bapak Lia di dalam pekerjaan. Berkatilah mereka semua ini Tuhan, jaga lindungi mereka, supaya tetap sehat selamat, supaya mereka tetap kuat mengangkat segala pekerjaan, aktivitas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan lain yang dialami oleh keluarga Ibu Yohana Rudi. Apapun bentuknya, Tuhan mampukan mereka menjawab setiap pergumulan menurut kemurahan kasih-Mu yang mendatangkan kemenangan. Berkati pula setiap ibu-ibu yang saat ini menyatukan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Lindungilah mereka, beri sehat selamat kepada mereka, mampukan mereka menjadi istri yang bijak, mampukan mereka menjadi ibu yang bijak bagi anak-anak mereka. Tuhan menjaga setiap detik dari perjalanan hidup kami semua. Dengan demikian kami tetap sehat selamat. Jangan lindungi seluruh anggota persekutuan perempuan jemaat Jordan dari berbagai cobaan, godaan, mara, bahaya, sakit, penyakit. Tuhan karuniakan kepada kami damai sejahtera-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan memulihkan keadaan bangsa kami. Tuhan memberkati pemerintah kami, memberkati para medis, sehingga mereka semua ini tetap dalam keadaan sehat selamat untuk bisa melihat jalan keluar dari pergumulan yang sedang dialami oleh bangsa kami yang juga adalah pergumulan kami bersama-sama. Berkenanlah Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang sakit, sembuhkanlah mereka. Yang lemah imannya dikuatkan Tuhan. Kalau ada yang berduka hati dihiburkan Tuhan. Berkenan pula lah untuk persembahan kami. Dan biarlah kiranya setiap berkat-Mu yang ada pada kami selalu kami syukuri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar kami karena kami telah datang meminta, memohon ke dalam kuasa kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang mempersatukan kami dalam doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri untuk bersama-sama mengakhiri ibadah kita menyanyikan nyanyian rohani 181. Kita akan nyanyikan baitnya yang kedua. Nyanyian rohani 181 bait 2, setialah kepada penebus. Setialah kepada penebus, percaya janjinya. Setialah, berjuanglah terus, telah fajar berdekat. Diputuskannya rantai setan, kau luput dari kesempitan. Mari kita menjalani kehidupan kita dengan penuh syukur, penuh sukacita di dalam Tuhan. Teruslah menjadi berkat bagi sesama kita, dan sebagai jaminannya kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus, memimpin, memelihara, menopang, dan terus memberkati keluarga Ibu Yohana Rudi, memberkati kehidupan kita semua dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai. Selamat melakukan segala aktivitas dengan segala penyerahan diri kepada Tuhan, dan selamat menikmati karya pengorbanan Yesus Kristus. Ingatlah, kita akan merayakan kebangkitannya pada hari Minggu yang akan datang. Selamat malam.